Khalqul kaun. Nah, ini juga bentuk mudhof mudhof ilaih. Khalqun kaun. Penciptaannya ya gitu kalau dalam bahasa apa ya gampangnya itu. Penciptaannya alam semesta. Gitu ya. Al-kaun. Itu al-kaun itu berasal dari kata kana, adalah, exist. Nah, gitu loh ya. Jadi ini existence, ini reality, gitu. Ya. Jadi kalau kita tahu asal katanya itu enak nanti kita mau menjelaskan itu. Ya, mencari padanan-padanan yang itu kaitannya itu dengan eksistensi. Ya, bisa bisa exist. Gitu. Ya, al-kaun dari kata kana yakunu, kaunan. Ya, ada, ada. Tuh. Ya. Jadi creation of the universe itu ya. Nah, badi samawati wal ardi wa idza qada amron fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Nah, badi samawati itu juga mudhof mudhof ilaih. Nah, ini kan sudah kita jelaskan nih mudhof mudhof ilaih kan? Ya. Badi samawati wal ard. Nah, wawunya adalah wawu atof, kata sambung. Al ardinya itu disambungkan ke as-samawati. Ya, karena samawati itu berhukum majrur, maka al ardu juga berhukum majrur. Karena itu dibaca al ardi. Gitu. Jadi nggak boleh dibaca badi usamawati wal ardu, nggak boleh. Atau badi usamawati wal ardo, nggak boleh. Karena hukumnya itu ngikuti as-samawatinya. Tuh, dari sisi hukum ya. Tuh. Wa idza qada amron, dan ketika dia putuskan amron, nah ini adalah maf'ul ya, maf'ul bih, objek. Objek berukur mansub. Tanda aslinya adalah fathah ya. Tuh. Fa innama, ya, maka dia tinggal mengatakan yaqulu ya. Dia berkata atasnya lahu. Lah di sini adalah huruf majrur li sebenarnya ya. Tuh. Tapi karena disambung dengan hu, jadi dibaca fathah lahu bukan lihu gitu ya. Itu ya. Jadi lahu di sini itu untuknya gitu ya. Untuknya lahu kun fayakun. Nah, ya. Ini nah, ya. Bada'a yabda'u bada'an. Tuh, mengadakan sesuatu yang baru. Ya, itu. Jadi pengadaan langit dan bumi, gitu. Jadi pengadaan dari tidak adanya langit dan bumi menjadi ada langit dan bumi, badi ussamawati. Jadi ini tentang penciptaan langit dan bumi, gitulah kira-kira ya. Gitu. Wa idza qada amron, maka dan ketika dia telah eh, menghendaki suatu urusan, urusan apa? Badi samawati wal ard. Ya, itu. Ya, itu. Yaitu diadakannya langit dan bumi. Maka atas keberadaan langit dan bumi itu, maka dia Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Ya, begitu. Ya, itu amrun, jamaknya adalah umurun. Tuh, ya, urusan. Ya. Amrun ini ada apa? Ada dua ya, yang jadi amrunnya itu merujuk pada apa namanya pengadaan langit dan bumi. Tuh, dari tidak ada menjadi ada. Tuh. Nah,
Jadi lahu, nah atasnya pada urusan itu yaitu penciptaan langit dan bumi itu ya, maka dia tinggal mengatakan kun, ya, jadilah. Nah, kun dan yakun itu satu kata kerja yang sama. Cuma yang satu kata kerja perintah fil amr, yang satu kata kerja sedang akan ilmu dore gitu ya. Nah, ini kana yakunu kaunan kianan kaunan kaunun tadi itu ya. Ini berasal dari kata yang sama gitu ya. Itu karena yakunu kaunan ya. Itu jadi dia tinggal berkata ya, sesuatu itu ada ya, sesuatu itu ada. Nah, gimana nih maksudnya? Ya, kun, peng, ada, gitu kan? Jadi ini kayak simsalabim aja nih, simsalabim, gitu kan kalau sulap, ya, itu. Jadi, nah, gitu, ya. Jadi perintah untuk menjadi ada, gitu, ya. Ono, oh, gimana kalau dalam bahasa yang enak? Kan kalau dalam bahasa Indonesia adalah kan ada kata-kata adalah kan ada definisi kan. Padahal di sini tuh perintah ada apa ya, ada yang perintah ya tadi kalau dalam bahasa Jawa ono oh gitu kan gitu ya gitu loh. Nah, bukan ono, kalau ono kan pemberitahuan jadinya ya gitu. Gitu. Tapi ini yang perintah gitu ya, kun gitu ya, jadi diperintahkan ada. Nah, maka apa muncullah langit dan bumi. Nah, gitu ya. Apa itu langit dan bumi? Langit dan bumi itu adalah ruang, waktu, dan materi. Jadi artinya penciptaan bumi, langit dan bumi itu adalah penciptaan ruang, waktu, dan materi. Gitu. Jadi sebelum kun itu nggak ada apa-apa. Allah dalam kesendiriannya. Gitu. Ya. Kuntu kanzan mufiyan fa'ahbabtu an uqrafa fa khalaqtu khalqan fabi arafuni. Jadi mulanya aku adalah perbendaraan yang tersembunyi. Jadi Allah sendirian. Tuh, ya. Tuh. Kuntu kahzan mufiyan fa'ahbabtu an uqrafa. Maka kemudian aku ingin diketahui, ingin dikenal. Ya. Tuh, fa khalaq tuh apa tadi? Khalqan. Ya, maka kemudian aku menciptakan fa apa namanya tadi? Kemudian melalui aku mereka mengenal gitu. Ya. Ini kan kalimat berat. Melalui aku mereka mengenal gitu ya. Ya, gimana nih? Ini bahasa-bahasa yang sudah tingkat tinggi nih. Ya, bahasa yang tingkat tinggi. Kuntu kahzan mufiyan fa ahbabtu an urfa fa khalaqtu khalqan fabi arufu. Ya, jadi melalui aku mereka mengenal itu. Ini kan sulit dibahas. Ya, tapi kalau kemudian kita pernah dikit-dikit ngintip pendapatnya Ibnu Arabi ya, bahwa alam ini adalah cermin, ya, cermin dari Allah begitu ya. Tuh. Nah, oke, itu nanti ada materi tersendiri. Nah, cerita ya. Ceritanya kan begitu nih. Jadi bank itu di sini nih. Di bank ini. Ya, bank itu di sini. Untuk ini dari ketiadaan ya. Creatio ex nihilio. Tuh. Ya, itu kun ya. Nah, ini kan kemudian digabungkan dengan ayat yang lain juga masih berbicara tentang langit was sama baina banaina dan sama langit banaina ya. Kami telah bangun asama ha 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 itu menunjuk asama
Jadi dari sini kita makin, kalau tadi kan futihat tis sama, sama feminin kita ketahui dari kata kerjanya. Kata kerjanya futihat, bukan futiha. Nah, di sini kita ketahui dari kata gantinya ha, bukan hu. Kalau dia maskulin, banainahu. Ya, tapi di sini ha itu menunjukkan bahwa asama itu adalah feminin. Ya, itu. Biaidin, ya, dengan tangan, letter dengan tangan. Bahwa orang kemudian menerjemahkan dengan kekuatan, kekuasaan itu, ya itu sudah masuk tafsir. Letter-nya aidin, tangan, ya itu. Wa inna, dan sesungguhnya kami, sungguh lamu si, yang meluaskan, meluas. Ini yang disebut expanding universe. Nah, gitu ya. Nah, expanding universe itu gimana? Data, ya, data, data yang ditangkap oleh Edwin Hubble, yang kemudian dianugerahi hadiah Nobel, ya itu. Jadi sumbernya itu, gitu loh, ya, sumbernya itu menjauh, makanya kemudian diperoleh apa yang disebut dengan redshift, pergeseran cahaya merah. Kalau mendekat itu pergeseran cahaya biru. Nah, ini tidak lain adalah efek Doppler. Kalau efek Doppler itu gelombang bunyi. Nah, kalau gelombang bunyi, gelombang suara, kalau sumbernya menjauh, mobil menjauhi kita, maka suara mobil, suara belnya, suara klaksonnya itu melemah. 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 Kenapa? Karena panjang gelombangnya membesar. Kalau panjang gelombang membesar, maka frekuensinya mengecil. Nah, gitu loh. Ya. Makanya melemah itu kalau bunyi. Kalau cahaya, panjang gelombangnya membesar, frekuensinya mengecil, itu pergeserannya ke arah merah, Mejiku Hibiniu. Nah, U-nya itu pendek, merahnya itu panjang, ujung panjang ke ujung pendek, Mejiku Hibiniu gitu. Ya, itu. Nah, ungu, biru ini yang kalau sumbernya mendekat. Itu yang diamati oleh Edwin Hubble, sehingga kemudian disimpulkan bahwa jagat raya kita itu mengembang, ya. Nah, karena itu kemudian disebut the expanding universe, dan ini pula yang membuat Einstein tobat, karena Einstein itu semula mendukung gagasan jagat raya statik, jagat raya diam, dengan memperkenalkan konstanta vakum untuk persamaannya sendiri, lalu dibuat solusi yang cocok dengan pandangan masyarakat luas pada saat itu. Jagat rayanya itu diam. Itulah sering saya katakan, kalau dikatakan bahwa ilmu netral, enggak juga. Einstein itu dituntun oleh opini publik, gitu loh. Artinya tidak netral. Itu, ya. Nah, orang Islam mestinya berangkat dari ayat ini tadi. Sayangnya nggak yakin ketika ngaji. Keder dulu ngadepi Einstein, grogi. Nggak percaya. Udah apa nyala, secara formal kalau pidato berapi-api, merasa oh Quran itu sumber kebenaran, sumber ilmu. Begitu ngadepi Einstein, kasih terus. Runtuh Qurannya, gitu loh. Ya, itu. Jadi nggak benar kalau dikatakan netral. Itu. Kita harus tahu seluk-beluk dan sejarah. Oke, ente memperkenalkan apa namanya konstanta vakum. Loh, apakah ketika ente memperkenalkan konstanta vakum itu apa tidak ada setting sosial yang melatar belakangi? Ada.
yaitu pendapat jumhur masyarakat saat itu, mayoritas itu menerima bahwa jagat raya itu statik, gitu loh. Ya, jadi artinya ente itu diam-diam sebenarnya ter apa terpengaruh oleh pandangan masyarakat luas. Tuh. Nah, seandainya pada waktu itu kita datang pada Alten, saya punya kitab suci nih, ya saya, antum harus percaya nih, gitu kan? Ngapain dia harus percaya? Ya saya ini, gitu kan. Orang Islam saya punya kitab suci yang kita percaya sebagai kebenaran, meskipun kita belum paham ini, gitu kan? Ya, ini, gitu kan? Nah, ya kita nggak datang dengan cara seperti itu. Yang datang itu Nabel, gitu kan? Nah, akhirnya tobat. Einstein itu dengan pendapatnya static universe, dia katakan this is the biggest blunder of my life. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup, gitu loh. Ya. Nah, di sini ya, ya. Nah, ya. Tuh. Jadi ini expanding ya. Expanding itu nah, kan ada gambar yang kayak gini ya. Itu gambar gini ya. Set. Nah, kan itu ada orang yang kemudian bersemangat mengatakan, wah alam semesta seperti trompet. Nah, ini tugas kalian nih meluruskan. Raya itu seperti trompet. Jari-jari alam semesta itu, ini inflasi terus mengembang begini. Alam semestanya ya tetap bulat kalau dalam 3 dimensi, bukan kayak trompet. Nah, jadi ketika digambar itu kesininya itu waktu, kesananya itu apa jari-jari gitu loh, ya jari-jari. Orang lihat karena bentuknya seperti itu tafsirkan trompet. Nah, kalau kalian macam ini suatu ketika ini apa namanya foto itu dan pertanyaan, saya udah berapa kali ya gitu. Makanya nanti bikin YouTube yang kontennya itu yang meluruskan gitu. Enggak seperti kemarin lah apa enggak bisa Isra Mi'raj dijelaskan dengan black hole. Enggak nyambung itu. Tapi yang orang nggak paham semangat mau diberi keterangan bukti ilmiah lah gara-gara siarannya pakai bahasa Inggris kemudian kita percaya gitu aja. Ya ini celakanya kita kan di situ. Ya, itu nggak paham ada apa video bahasa Inggris atau apa, wah langsung dianggap benar gitu kan. Nah, itu ya. Ya seperti yang jari-jari seperti trompet itu. Itu kan. Lalu dikatakan alam semesta berbentuk trompet gitu kan. Trompetnya malaikat Israel, tambah-tambah gak karu-karuan. Nah, itu namanya bid'ah ilmiah. Nah, gitu loh ya. Ya ilmiah itu namanya. Itu ya mengada-ada dalam dunia gitu kan. Nah, ini ya isinya. Nah, kemudian kita ya. Nah, ini sekarang kita lebih detail lagi ya. Dari kehendak itu akan Allah. Nah, apa sekarang makna dari kun fayakun? Ya. Nih. Ini tafsir ilmi nih. Tafsir ilmi. Kun perintah tadi kan, ya. Tuh. Jadi kun itu ya. Gini, kita belajar kosmologi sekarang apa? Early universe ya. Jadi ini bisa kita tafsirkan kun itu adalah symmetric universe. Ya, simetrik tuh gini, simetri kan, ini kanan kiri. Nah, kenapa dulu alam semesta awal itu harus diterima sebagai jagat raya yang simetri? Karena penciptaan itu berasal dari ketiadaan. Ketiadaan itu kita asumsikan bahwa itu adalah zero, ya, zero, absolutely zero. Gitu. Nah, kemudian katakanlah ada energi. Nah, berarti kan ada energi nih. Maka secara ilmiah supaya zero ini bertahan, maka ini harus ada energi yang negatif. Nah, ini kemudian dari tidak ada, dari nol tadi ada materi. Berarti ini harus ada antimateri. Gitu. Kita tidak punya alasan untuk mengatakan
jagat raya di awal tuh simetrik. Loh, kenapa? Jadi dari prinsip-prinsip filosofis estetis itu nggak masuk. Gitu. Jadi ini sepenuhnya alasan yang sifatnya itu filosofis estetis. Gitu. Ya, kalau kemudian kita memaksakan simetrik, asimetrik, apa dasarnya? Kita nggak punya, gitu loh. Yang punya itu yang make sense, ya, itu ya simetrik dari ketiadaan dari nol ada materi, berarti harus diimbangi dengan keberadaan antimateri, gitu. Ya, makanya kemudian ilmuwan itu sepakat, ya, early universe itu symmetric early universe. Jadi simetri apa itu? Ini ada positif, ada muatan negatif, ada muatan positif. Ada right-handed, ada left-handed. Ada elektron, ada positron. Tuh. Ya. Nah, ini memang teori ini memang baru muncul di tahun 1928 oleh Paul André Maurice Dirac dengan kuantum relativistiknya, gitu loh. Jadi sebelum teori kuantum, sekali lagi kita nggak punya konsep tentang materi yang musnah dan materi yang tercipta. Sebelum kuantum, kita ateis secara akademik. Semua umat manusia di bumi itu ateis secara akademik, secara ilmiah. Karena tidak punya teori yang mengatakan bahwa alam semesta itu tercipta. Dan karena alam semesta tidak tercipta, maka tidak punya pencipta. Tidak punya Allah. Maka umat manusia sebelum teori kuantum lahir, sebelum teori relativitas lahir, itu ateis secara ilmiah. Loh, agama mengatakan ya agama nggak ilmiah. Nah, itu kan. Dan agama bertabrakan dengan teori-teori ilmiah. Dengan kata Pak, teori ilmiah bertabrakan dengan agama. Karena apa? Karena teori tidak memberi tempat untuk penciptaan alam semesta. Begitu. Jadi apa yang diomongkan Kiai sebelum teori relativitas umum dan teori kuantum lahir itu udah benturan dengan sains, dengan fisika. Gitu loh. Kalau ada orang maksa, wah ini ada teorinya, nggak ada. Gitu loh ya. Kalau orang paham teori loh ya, nggak ada teori yang bisa menjelaskan jagat raya sebelum teori kuantum dan relativitas umum. Tuh. Ya, yang ada itu adalah penjelasan agama, bukan penjelasan sains. Gitu. Ya. Sains fisika, kan sainsnya fisika. Nggak ada teori selain fisika. Kimia itu bercerita tentang proses-proses apa kimiawi setelah alam semesta tercipta. Makanya nggak ada proses pertentangan di dalam persoalan kimia. Jadi konflik yang namanya Islamisasi sains dan lain-lain itu hanya ada di fisika dan biologi. Karena di situ kemudian terkait dengan yang namanya masalah perbatasan, yaitu perbatasan ilmu dan filosofi, filsafat dan agama. Ya. Jadi dengan teorinya ini, nah ini yang disebut tadi trompet. Ini bukan trompet, ini gambaran tentang jari-jari alam semesta yang besar gitu loh. Kesananya itu waktu, ini waktu nih. Ini jari-jari, ya, jari-jari. Nah, jadi di sini tuh ada apa simetrik di sini tuh, ya di sini tuh simetrik, ya. Nah, simetrik gitu. Ya. Dan kabut masih berupa kabut, dukhan, halus kan? Ya, halus. Karena apa? Di sini memang belum ada materi-materi bumi belum ada. Jangankan kok bumi, wong batu aja juga belum ada. Jangankan kok batu, klepon aja juga belum ada. Jangankan kok klepon, bahan tepungnya itu loh belum ada. Jangankan kok tepung, molekul itu loh belum ada. Jangankan kok molekul, atom itu loh belum ada. Jangankan kok atom, proton, neutron itu loh belum ada. Yang ada itu hanya lepton dan quark. Nah itu, ya. Dan itu super halus. Nah, dalam bahasa kita seperti kabut. Kabut kan
dalam bahasa kita sekarang kan kabut itu halus, ya toh? Ketika kita kabut jalan, kan kita lewat aja pakai mobil kan. Gitu. Coba pohon kan mesti berhenti, gitu kan? Nggak usah pohon, kucing aja kan berhenti. Nah, itu kan. Nah, tapi kalau kabut kita terus, cuma sedikit pelan aja supaya jangan-jangan di situ kemudian ada jurang gitu kan. Halus. Gitu. Nah, dipakai di sini. Kenapa? Pada waktu itu dalam perspektif fisika itu baru ada lepton. Apa itu lepton? Lepton itu ada elektron gitu loh ya. Tuh. Dan pasangannya tadi positron, kemudian neutrino. Yang halus-halus pokoknya halus-halus. Kemudian quark itu up quark, down quark itu penyusunnya proton, penyusunnya neutron. Jadi masih belum menjadi komposit berupa proton dan neutron. Belum. Tuh. Jadi masih berupa dukhon. Tuh. Ya. Nah, itu ya sampai sekitar apa tuh? Sampai kemudian ini ya, ini ya. Tuh. Ya. Itu yang disebut soft quark. Jadi softnya dari quark. Jadi pembuat teorinya tuh orang Jawa Timur kira-kira yang apa menunggu namanya itu soft. Kalau orang Padang mungkin lain lagi gitu. Kare quark. Nah, kare quark ini soft quark. Gitu ya. Itu. Ya, nah ini elektron, anti elektron yaitu positron, up dan anti up ya. Itu ya. Itu. Ini yang namanya elementary partikel, partikel fundamental, partikel elementer ya. Penyusun proton, penyusun neutron. Jadi belum ada atom, belum. Jangankan kok bumi, wong atom aja belum ada. Ah, positron kalau ketemu elektron lenyap, jadilah cahaya, gitu loh. Jadi nggak ada dalam konteks fisika itu orang hilang, itu nggak ada dalam konteks fisika, ya. Tuh. Jadi nggak ada makhluk itu musnah kalau dalam konteks fisika, kecuali ketemu anti makhluknya. Nah, itu. Ya, bahwa Neil Armstrong pulang dari bulan utuh, berarti di bulan nggak ada anti kuping. Sebab kalau ada anti kuping, maka anti kuping itu kemudian kena kupingnya Neil Armstrong, keluar cahaya di sini. Pulang-pulang kehilangan kuping dia. Ya, gitu. Atau di bulan ada anti kaki. Ketemu kakinya Neil Armstrong, pincang dia pulang. Kehilangan satu kaki gitu loh. Bahwa Neil Armstrong bisa kembali dalam kondisi utuh, para ahli fisika mengatakan, oh di bulan itu apa minus anti materi gitu loh ya itu cerita cerita apa narasinya begitu tuh ya jadi kalau kita bikin cerita yang agak canggih di kita gitu ya yang ya ketika kita berbicara teleportasi itu nggak ada teleportasi yang materi yang dikirim bukan materi memang yang dikirim gitu ya itu karena nggak ada proses pemusnahan di situ. Coba kalau pemusnahan elektron ya harus dengan positron. Nggak bisa elektron musnah sebelum ketemu positron. Gitu ya. Kalau kemudian ada orang mana bisa, nah, itu berarti tidak bicara teori, bicara bid'ah ilmiah lagi, gitu kan? Nggak ada di karang-karang, gitu kan? Itu loh. Sama dengan ketika orang menjelaskan Isra Mi'raj dengan kecepatan cahaya misalkan 1 juta kilometer per detik. Pokoknya segera nyampe. Ya boleh orang menjelaskan seperti itu, tapi itu bukan bahasa ilmiah. Karena bahasa ilmiah kecepatan cahaya hanya 300.000 kilometer per detik. Sudah. Itu wajib diterima. Kalau itu nggak terima itu ya berarti bukan bicara dalam kerangka ilmiah. Bicara dalam konteks kudeli dewi. Ya udah, biarkan kalau dia mau ngomong gitu. Ya kita tinggal aja. Ya, ya kecuali dia ketika ngobrol suguhi duren ya kita habiskan dulu durennya baru setelah itu pergi gitu kan. Jadi bukan mendengarkan obrolannya tapi menghabiskan durennya dulu gitu kan. Ya. Nah, nah
Itu kan dari kun fayakun, sekarang kita fokus ke yakun. Ya, tuh. Ya. Ya, kalau kun tadi kan perintah. Yakun ini adalah fi'il mudhari. Ya. Jadi yakun kan sedang mengada, being dalam bahasa Inggris, being. Ya, kalau ada gitu. Ya, maka eksis lah itu. Nah, ini sekarang being gitu. Jadi sedang mengada. Jadi alam semesta kita ini sedang berproses, betul. Jadi alam semesta kita itu sedang berevolusi. Jadi sebenarnya gagasan evolusi itu gagasan Quran. Itu makhluk berevolusi itu gagasannya Al-Jahiz, bukan gagasannya Darwin. Sama dengan gagasan geosentris itu bukan gagasannya Copernicus. Tapi Al-Botani, Iwanus Sofa, dan lain-lain 200 tahun sebelum Copernicus. Gitu loh. Ya. Jadi seleksi makhluk itu bukan Darwin yang menggagas dulu. Itu adalah Al-Jahiz. Al-Jahiz itu hidup sebelum apa namanya Universitas Al-Qarawiyun, ya, universitas tertua di muka bumi yang dibangun tahun 800-an. Al-Jahiz itu hidup sebelum sebelum Al-Kindi, gitu ya, menerjemahkan karya-karya Yunani. Gitu. Dulu. Nah, itu Al-Jahiz. Ya kun. Ya. Jadi alam semesta kita itu sekarang ternyata adalah alam semesta asimetrik. Buktinya tadi Neil Armstrong balik utuh. Berarti di bumi tidak di bulan tidak ada antimateri yang cukup. Dan skala luas gitu, sampai skala luas memang ilmuwan sepakat bahwa alam semesta kita itu asimetrik sekarang. Asimetrik itu berarti tidak simetri. Kalau antisimetri kan simetri cuma kebalikan gitu loh. Nah, ini asimetrik. Nah, jadi asimetrik dalam hal apa? Dalam hal materi jauh lebih banyak daripada antimaterinya. Nah, itu. Pertanyaannya adalah ya, nih, ini ya asimetri, ini contoh asimetri ya. Nah, jadi untuk 10.000, 10 miliar antimateri itu ada 10 miliar satu antimateri. Jadi kalau ketemu semua, biar keluarlah 10 juta cahaya, tersisa satu proton, tersisa satu materi, gitu loh. Ya, itu kalau 10 miliar. Nah, jumlahnya di alam semesta tadi kan 10 pangkat berapa gitu kan? Nah, udah sisanya jadi kelebihan apa materinya itu ya itu ya ini. Nah, jadi bagaimana dari simetrik menjadi asimetrik diperantarai oleh fa, huruf atof. Itu. Huruf atof inilah yang dalam konteks fisika ini yang dikenal dengan bariogenesis, kelahiran. Itu, dan itu terjadi pada 10 pangkat minus 11 detik setelah bang, ya. Itu bariogenesis. Ya. Nah, ini disertasi saya dulu. Bariogenesis, ya. Nah, jadi ini itu ya. Nah, temperatur jagat raya yang semula 10 pangkat 32, ini temperatur neraka ini. Tinggi kan temperatur neraka. 10 pangkat 92 itu berapa berarti? Triliun itu berapa? Triliun itu kan 12. 12, 12, 24. Sisa 8. Berarti 100 juta triliun. Triliun Kelvin. Eh, habis. 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 Siapapun masuk situ langsung bus. Bukan hanya mengembang. Bus. Udah seperti plasma ini itu kan. Nah, itu. Ya. Lalu turun sesuai dengan apa? Mengembangnya alam semesta. Karena energi yang konstan tadi kan terdistribusi, makin makin volumenya makin besar gitu kan, gitu loh, ya, sehingga kemudian apa menjadi rata-ratanya kan jadi lebih kecil, jadi lebih dingin gitu. Tapi saat dingin-dinginnya masih 10 pangkat 27.
1000 triliun triliun Kelvin. Tuh. Nah, ini neraka lapis kedua. Nah, kira-kira begitulah ya. Ya, sampai 10 pangkat 15 gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini terjadi nih. Nah, ini Andrei Sakharov ya apa membuat persyaratan ya secara teoritis itu. Ada 3 kondisi supaya terjadi perubahan dari simetri menjadi asimetri. Andrei Sakharov ini fisikawan Rusia yang kemudian bersuara lantang pada waktu itu pada pemerintah Soviet pada waktu itu sehingga kemudian dia di penjara di Padang Siberia. Gerak apa tokoh-tokoh politis atau gerakan sosial tuh tahu lah ya penjara Padang Siberia itu seperti apa gitu ya. Ini nah kalau sudah masuk masuk di sini nah lagi-lagi saya cerita gitu. Ini Andrei Sakharov itu fisikawan teoritis yang menyuarakan demokratisasi di Cina itu adalah Fang Lizhi, itu juga fisikawan teoritis. Yang menyerukan demokratisasi di Saudi itu ketua departemen fisika universitas itu gitu. Jadi fisika itu selalu identik dengan perubahan-perubahan atau revolusi. Makanya kalau masuk fisika itu jadilah orang-orang yang revolusioner. Karena berpikirnya itu selalu berpikir yang revolusioner memang. Awalnya itu pemikiran yang revolusioner, baru kemudian dalam bentuk aksi. Gitu ya. Jadi nggak benar kalau kita itu orang universitas dilarang berpikir fundamental, dilarang berpikir apa radikal. Salah itu. Ilmuwan dimanapun itu harus berpikir radikal. Lawan dari radikal ya dangkal. Kalau kita dilarang berpikir radikal, maka kita akan melahirkan orang-orang yang pikirnya dangkal. Ya kalau dangkal bangsa ini akan menjadi bangsa yang begitu-begitu aja gitu kan. Bangsa yang nggak keren gitu itu ya. Nah, itu. Jadi dalam konteks ini harus radikal memang ya. Nah ini. Jadi ini kemudian ya pada 10:13 terjadi penyimpangan ya, dan mulailah kemudian juga itu tadi mulai terbentuk proton-proton dari apa quark dari apa ketemu gitu ya ketemu lalu terbentuklah proton, neutron, tumbukan bentuk deuterium, bentuk hidrogen, bentuk helium dan seterusnya itu ya. Nah, mengembang berapa ya karena ukuran kita usia jagat raya kita itu sekarang 13,7 miliar tahun ya udah berarti berapa detik ya 13,7 kali 10 pangkat 9 kali tahun 365 hari 1 hari 24 jam 1 jam 60 menit 1 menit 60 detik itu dari sisi waktu cahaya bergerak imajinasi paling gampangan itu kecepatan cahaya itu kan 300.000 km detik asumsikan cahaya itu bergerak selama 13,7 miliar tahun berarti dia mencapai jarak itu berarti jari-jari alam semesta kira-kira itu jari-jari alam semesta jadi ujung alam semesta nggak mungkin kita capai karena kecepatan kita itu kan sangat rendah ini kecepatan cahaya. Nah, jadi ya kita gitu ya. Pas sudah. Jadi, pas berakhir pemberitaan your battery is running low. Demikian ya ngaji kita tadi ada badi bersama wati wal ard. Ya, mudhaf ilaih ya. Itu. Ada faidah qada amron fa innamalahu kun fayakun. Ya. Jadi itu kun fayakun itu bisa kita pahami dari perspektif apa kosmologi dari peralihan dari symmetric universe ke asymmetric universe. Jadi jagat raya kita sekarang itu adalah jagat raya asimetrik, tapi awalnya simetrik. Nah, dari simetrik menjadi asimetrik, nah itu bagi ilmuwan itu adalah bagaimana mekanisme itu. Itu loh ya. Ya, dan ternyata itu seorang Andrei Sakharov yang berperan itu. Dan teorinya standar model awalnya nggak menawarkan, tidak memungkinkan terjadi apa
itu tadi perusakan proses ya proses angsimetrik. Nah, baru pertama kali ada itu di GUT, Grand Unified Theory, SU5 GUT, gitu ya. SU ya, GUT, gitu. Jadi teori pertama yang memungkinkan adanya simpangan itu adalah GUT SU5 dan GUT dan seterusnya. Standar model itu tidak. Sampai kemudian di standar model belakangan diketahui di jalur ininya, apa namanya, triangle-nya itu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya psikopatikal itu kalau belajar itu oh tidak kalah ini gitu ya, serunya itu. Ya, itu. Ya. Karena kita kemudian bicara yang itu tadi Grand Unified Theory, teori kemanunggalan aku. Demikian, ada pertanyaan?